Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret dan berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, namun tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria." Mendengar itu amat marahlah semua orang di rumah ibadat. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah Nabi Elia dengan janda di Sarfat, kisah Nabi Elisa dengan Naaman orang Syria, dan kisah Yesus yang ditolak di Nazaret mempunyai pola yang sama dan akhirnya juga mempunyai permenungan yang sama pula. Samanya adalah bahwa Nabi Elia, Nabi Elisa, dan Yesus sendiri tidak dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi Elisa tidak dipercaya oleh orang-orang Israel waktu itu, Nabi Elia juga begitu, Yesus juga sama, karena di Nazaret kemudian ada banyak orang yang tahu siapa Yesus lalu tidak percaya bahwa Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan hasilnya adalah mereka tidak melakukan banyak mukjizat, entah Nabi Elia, entah Nabi Elisa, dan entah Yesus sendiri. Dan mereka justru menyembuhkan orang-orang bangsa lain kalau mau disebut begitu, karena pada waktu itu keselamatan diyakini hanya milik bangsa Israel saja. Tetapi toh ternyata Naaman disembuhkan, janda di Sarfat yang bukan orang Israel juga diberikan makan oleh Nabi Elia. Dan Yesus sendiri juga ketika menyembuhkan orang tidak pandang-pandang, karena ada anak perempuan Sirofenisia yang disembuhkan dan lain sebagainya. Kuncinya adalah sebuah kepercayaan kepada karya Tuhan, dan bahwa karya Tuhan itu merupakan diperuntukkan untuk semua orang, universal, untuk semuanya, tidak hanya milik kita sendiri, eksklusif hanya untuk kita. Kalau ditanya kita percaya kepada Tuhan atau tidak, itu sudah pasti, kita pasti akan menjawab percaya. Maka hal pertama sudah masuk dalam dalam kriteria untuk bisa mendapatkan karya dari Tuhan sendiri. Tapi kita juga perlu bertanya, apakah karya Tuhan yang universal, yang untuk semua orang ini sungguh-sungguh kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Tuhan menyelamatkan semua orang. Tuhan memberikan tawaran keselamatan kepada semuanya. Nah, kita apakah juga demikian? Atau jangan-jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang eksklusif, yang sangat fanatik terhadap kelompok kita atau terhadap orang-orang sekitar kita, dan selalu merasa bahwa yang diselamatkan hanyalah yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian kita juga tidak berusaha untuk menggerakkan orang lain mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Maka mari kita yang percaya akan karya Tuhan ini, percaya akan keselamatan dari Tuhan, juga mengupayakan untuk menyebarluaskan keselamatan ini untuk semua, dan jangan sampai jatuh kepada sikap eksklusif kepada kelompok tertentu, fanatik hanya ini dan itu, tetapi sadar bahwa Tuhan memberi tawaran keselamatan kepada semuanya. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan